para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber, di mana banyak rekan-rekan subscriber yang ingin mengetahui lebih detail tentang seperti apa sebenarnya gaji dan tunjangan P3K itu, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini kami akan jelaskan lebih detail lagi. Kami sudah pernah membuat videonya, tapi masih secara umum. Nah, ini lebih detail, dan ini berdasar pada peraturan yang baru-baru dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 202 PMK 05 2020 yang baru dirilis di beberapa pekan terakhir. Nah, ini tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan kepada APBN. Sebagaimana kita ketahui, di tahun 2021 akan ada seleksi P3K, di mana anggarannya itu berasal dari APBN atau penggajiannya nanti langsung dari pusat. Nah, langsung saja di sini nanti ada poin kita cari. Nah, tepatnya di pasal 11 di sini ayat 1 dikatakan gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setiap bulan dan dituangkan dalam daftar pembayaran gaji induk. Jadi, perlu diketahui bahwasanya gaji P3K itu sama dengan gaji PNS, dibayarkan setiap bulannya. Ayat 2, pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dilakukan hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. Jadi sama dengan PNS. Nah, langsung ke ayat 4 di sini ada poin-poin gaji dan tunjangan yang akan diterima P3K. Yang pertama, komponen gaji dan tunjangan P3K itu meliputi A, gaji pokok. Nah, gaji pokok. Jadi tetap ada yang namanya gaji pokok dari seorang P3K. Nah, seperti apa besaran gaji pokok seorang P3K itu bisa dilihat adapun terkait rincian gaji pokok dari seorang P3K itu ada dalam ini Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Kita langsung menuju ke tabel gajinya. Kita cek di sana sama-sama. Nah, ini dia. Ini adalah tabel gaji pokok dari seorang P3K yang akan diterima setiap bulannya. Kita lihat dari golongan yang paling bawah, itu golongan 1, masa kerja 0 tahun, itu kisaran gaji pokoknya sebesar 1,8 ya, 1.800.000. Ini adalah gaji pokok dari golongan yang paling bawah, 0 masa kerja 0 dan golongan 1.794. Kita ambil contoh ini saja. Berarti berdasarkan peraturan tadi, gaji pokok yang diterima seorang P3K itu sebesar 1.800.000. Itu golongan yang paling rendah. Selain itu juga akan menerima tunjangan istri dan suami. Jadi sama dengan seorang PNS juga akan menerima tunjangan istri atau suami. Selain itu juga ada tunjangan anak. Kemudian ada tunjangan pangan atau tunjangan beras. Ada tunjangan umum, ada tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Misalnya P3K ini adalah seorang pejabat di struktural, itu bisa mendapatkan tunjangan. Begitupun fungsional, misalnya menjabat sebagai kepala sekolah, nah, itu bisa mendapat tunjangan kepala sekolah. Jadi perlu diketahui bahwasanya P3K ini juga bisa menduduki sebuah jabatan, sama dengan PNS seperti itu. Selanjutnya ada tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Nah, untuk yang daerah yang tinggal di Papua atau mengabdi di Papua, nanti ada tunjangan khusus Provinsi Papua. Dan juga untuk yang mengabdi di daerah terpencil itu ada tunjangan pengabdian di wilayah terpencil. Jadi sangat membantu untuk kesejahteraan rekan-rekan yang mengabdi sebagai P3K.
Dan juga ada tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi resiko kerja. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya juga seperti apa sebenarnya tunjangan istri, anak. Nah, kita akan bahas sedikit. Kita langsung pada pasal nih. Tunjangan istri atau suami itu sebesar 10% dari gaji pokok. 10% berarti kalau tadi kita ambil contoh gaji pokok yang paling bawah 1,8, berarti nanti tunjangan istrinya itu sekitar 180.000. Jadi hanya untuk satu istri saja. Tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya, tunjangan anak itu sebesar 2% dari gaji pokok, itu ditanggung maksimal 2 orang anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada tunjangan beras dan pangan tadi. Nah, itu kisarannya 10 kg. 10 kg setiap jiwa setiap bulan untuk P3K. Nah, seperti itu besarannya. Jadi sangat membantu sebenarnya terkait kesejahteraan ketika sudah lulus menjadi seorang P3K. Di mana banyak teman-teman yang merasa ragu bahwasanya katanya P3K ini hampir sama dengan honorer, padahal sangat berbeda. Dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan itu sangat berbeda. Dan juga dari sisi jabatan pun P3K bisa menduduki sebuah jabatan, berbeda dengan ketika statusnya honorer itu tidak bisa. Jadi kami simpulkan P3K itu akan menerima gaji pokok. Gaji pokok P3K itu paling rendah tadi sebesar 1.800.000 dan paling tinggi ketika sudah menjabati golongan tinggi itu bisa sampai 6.786.000 gaji pokok paling tinggi. Itu baru gaji pokok. Jadi kalau menjadi P3K dipastikan menerima paling rendah 1.800.000 ditambah nanti tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan tadi itu jumlahnya kisaran 9 tunjangan. Ada tadi ini tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan khusus Provinsi Papua, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan tunjangan lainnya yang meliputi tunjangan kompensasi kerja. Oh ya, sebagai tambahan, bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebut gaji P3K itu hingga 4 jutaan. Nah, berikut video penjelasan langsung dari beliau. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.2.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan
persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan ya mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran. Nah, demikianlah informasi yang kami share, semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.